Pace bene, masih demi culpa. Setelah sekian lama kita jumpa lagi para sahabat di channel ini. Mohon maaf atas kekosongan video beberapa waktu yang lalu. Dan terima kasih juga para sahabat pasti sudah tahu bahwa saya menerima tahbisan di Mamat tanggal 30 Januari yang lalu. Hampir batal karena waktu itu kami ikut tes rapid antigen. Kebetulan ada pastor yang terkena COVID dan kami punya kontak. Saya punya kontak dengan pastor itu. Tapi hasil rapid antigennya negatif, maka acara bisa dilanjutkan. Akhirnya tanggal 30 Januari ditahbiskan oleh Monsignor Cornelius Sipayung di Provinsi Alat, di Aula Provinsi Ordo Kapusin Provinsi Medan. Dan akhirnya ya menjadi imam untuk saat ini. Dan terima kasih banyak atas ucapan yang diberikan. Ada banyak hal yang bisa diceritakan, tapi pelan-pelan bisa kita buat video tentang itu. Tapi yang pertama soal panggilan. Mau panggil Romo kah? Atau pastor kah? Atau pater? Atau panggilan apa yang bisa dibuat? Saya pikir soal kebiasaan, soal kultur setempat. Ada yang memanggil Romo, ada yang memanggil pastor. Di lingkungan biara biasa dipakai istilah pater untuk memanggil pastor. Father untuk bahasa Inggris, father atau priest juga dipakai. Ada orang kemarin meributkan, pastor kan gelar yang dipakai untuk Katolik. Ya tidak juga sebenarnya, tetapi bagi kita sangat umum itu. Tetapi sangat jarang dipakai juga pendeta kepada pastor Katolik. Nah, lebih sering dipakai istilah pastor untuk yang Katolik. Meskipun tidak ada kewajiban atau keharusan bahwa gelar pastor hanya diberikan kepada yang di Katolik. Tetapi secara umum ada juga dipakai istilah Romo atau pater. Nah, yang mana yang dipakai? Yang mana yang menjadi kebiasaan kita? Itu sesuatu yang baik untuk diteruskan dan nyaman untuk dipakai. Saya berpikir ya, memang dengan tahbisan seseorang itu akhirnya dipanggil menjadi Romo atau pastor atau pater atau father atau padre, frei kadang. Tetapi tentang menjadi Romo, menjadi pastor adalah perjalanan setiap waktu. Saya berpikir membuat analogi dengan menjadi seorang bapak, seorang ayah di tengah keluarga. Selekas dia menerima sakramen perkawinan, dia menjadi ayah di dalam keluarga itu. Apakah anaknya sudah lahir atau belum, tapi dia menjadi seorang ayah, seorang bapak, menjadi seorang suami di tengah keluarga. Nah, apakah dia langsung layak, langsung pantas disebut atau berkualitas menjadi seorang ayah selekas setelah menerima sakramen perkawinan? Soal kualitas itu dibentuk dari waktu ke waktu. Apakah dia layak menjadi seorang ayah bagi anaknya, menjadi seorang suami bagi istrinya, menjadi kepala keluarga di tengah rumah tangga? Itu dibentuk day by day, hari demi hari. Tapi secara legal liturgis disebut sebagai ayah, ya itu sudah berlangsung sejak pada hari menerima sakramen perkawinan. Dan selaras, tidak persis saya katakan sama, selaras halnya dengan menjadi seorang pastor, menjadi seorang romo. Ya benar bahwa saya menempuh pendidikan sampai 14 jalan 15 tahun untuk menjadi seorang romo. Tetapi tidak dengan sendirinya pendidikan yang panjang itu membuat saya benar-benar langsung menjadi seorang pastor. Itu ada proses panjang. Dan sekali lagi seperti sering dalam refleksi saya nyatakan bahwa sakramen imamat bukan melulu milik pribadi yang menerimanya. Menerima dalam arti saya dalam hal ini. Tetapi itu milik gereja. Maka yang merawatnya adalah gereja juga. Maka dengan kekuatan sendiri tentu tidak sanggup. Maka butuh bantuan, butuh bimbingan dari orang-orang terdekat. Saya pikir itu menjadi bagian dari refleksi kita tentang menjadi pastor, romo, atau father, atau pater yang biasa kita pakai.
toh kita saling bahu-membahu untuk menjaga martabat dari imamat itu. Nah, soal penamaan gelar, apakah romo atau pastor, apakah pastor untuk orang Katolik atau tidak, saya pikir itu perkembangan kemudian dan bukan esensi yang utama, yang mengangkut adanya sebagai pastor, tetapi bagaimana itu dihidupi dan dibentuk di dalam gereja. Satu katekesi singkat dan perkenalan singkat. Pace e bene.